mencari ilmu, perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu semua yang sangat saya muliakan, alhamdulillah. Saya hari ini merasa beruntung sekali bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Apalagi kita bertemu dalam sebuah acara yang baik, yaitu membicarakan agama. Membicarakan ajaran dan peninggalan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Nah, sekarang ini kita yang datang hari ini kemari ada 4 ya, 1, 2, 3, ya betul 4 ini. Nanti ibu-ibu kita akan membicarakan salah satu dari ajaran agama kita. Ajaran agama kita itu luas, seluas ini. Satu di antaranya adalah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apa itu? Yaitu keinginan kita bersama-sama untuk menjalani hidup yang penuh berkah. Nah, hidup yang penuh berkah itu dapat dicapai dengan cara yang paling utama adalah mencari yang halal saja. Saya ingin tekankan ini kepada semuanya saja, termasuk kepada diri saya sendiri. Demi Allah tidak ada gunanya apa-apa. Walaupun kita kaya raya, tapi kalau duitnya haram, ada. Nanti kita mati, mati sek langsung bambung. Dah. Terbuang, tidak jadi makan. Ya. Nah, kita akan mengkaji salah satu di antara itu. Tapi sebelumnya saya ingin kenalan dulu nih dengan 4 yang hadir ya. 1, Majelis Taklim Hadrah Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya yel? Tidak? Oke ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Polak Wonorejo, Surabaya. Ini Ibu Arum. Budiarti. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dari Hadrah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Majelis Taklim Miftahul Jannah dari Jalan Orchid Regency Sidoarjo, Candi. Ya, assalamualaikum ibu-ibu. Mana ini ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pimpinan Ibu Afia. Mana Ibu Afia? Alhamdulillah. Bisa berdiri Bu, coba Bu. Biar dilihat oleh hadirin kita di rumah. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun. Ini dari Sidoarjo ya. Berikutnya ada Ibu siapa ini? Maaf. Jamaah Majelis Taklim Nurul Huda. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rewin. Rewin itu real estate Waru Indah. Enggak. Wisma Waru Indah. W-nya 2 kok. Ya. Rewin. Ya, dari Wedoro. Oh, Wedoro, Kidul Dalan. Enggak ya? Rewin ya. Baik. Pimpinannya Ibu Hosiah. Mana Ibu Hosiah? Maaf, Ibu Zumaroh. Ibu Zumaroh. Ini? Oh, enggak hadir. Siapa yang hadir? Bu Muhajir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Muhajir? Mana?
Ibu. Oh, alhamdulillah Pak Alamin. Selamat datang dan assalamualaikum. Kemudian yang terakhir dari Miftahul Jannah, Ibu Hosiah. Mana nih? Ah, sana ya. Alhamdulillah Pak Alamin. Ini dari Grand Kumala. Granit atau Grand? Oh, Granit. Granit Kumala. RW 10 ya. KBD Gresik. Baik. Alhamdulillah Pak Alamin. Nah, Ibu-ibu semuanya, langsung kita mulai saja pembicaraan kita kali ini. Tadi sudah saya sampaikan, taruh sini aja deh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membicarakan salah satu tema penting di dalam ajaran agama kita. Tema ini sangat penting, tetapi sayang selama puluhan tahun, ratusan tahun dilupakan umat Islam. Seakan-akan tidak ada. Padahal Allah mengatakan itu dalam Quran, Nabi menjelaskan dalam berpuluh-puluh hadis tentang haramnya. Ini, apa itu? Yaitu riba. Riba. Allah mengatakan itu banyak kali dalam Quran. Bahwa itu haram. Dan pernyataan haram itu jelas sekali datang dari Allah. Ada di dalam surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak ada yang lain lagi. Jika memang sudah dinyatakan haram oleh Allah, ya harus kita tinggalkan. Dan mesti berani meninggalkan riba itu. Ada nggak ibu-ibu yang makan daging babi? Tidak ada kan? Berani meninggalkan daging babi. Ya, ada nggak yang minum minuman keras? Tidak ada. Setetes pun kita tidak tahu rasanya kayak apa minuman keras itu. Dan insya Allah sampai mati nanti kita tidak tahu rasanya minuman keras walaupun setetes. Ya, apakah kita tidak mampu membeli? Mampu. Tapi kita tidak mau beli. Mengapa? Ya, karena diharamkan. Begitu pula yang akan kita bicarakan ini. Riba. Sudah dinyatakan oleh Allah haram, kita tinggalkan. Tadi sudah saya katakan. Nanti akan segera ibu-ibu lihat bahwa pelajaran ini sudah lama sekali ditinggalkan umat Islam. Dianggap seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak ada larangan itu. Namanya riba. Ya, nah supaya kita tahu riba itu apa toh? Riba itu apa? Riba itu ada dua. Riba fadl, satu. Nomor dua, riba nasi'ah. Riba fadl. Riba fadl itu adalah tukar menukar barang, barangnya sama, jumlahnya tidak sama. Ini namanya riba fadl. Ada nggak yang begitu? Barangnya sama, tapi nggak sama jumlahnya. Ditukarkan. Ada nggak kira-kira? Ada yang mau menolong saya? Ada nggak? Seperti apa? Buah bagaimana? Oh lain. 1 kilo beli ya, kemudian ditukar dengan barang yang lain. Bukan. Yang disebut riba fadl itu begini. Ibu punya jeruk 1 kilo, ya, saya punya jeruk 9 ons, barangnya sama, tetapi jumlahnya beda, lalu ditukarkan. Ada enggak kira-kira? Siapa yang jawab tuh? Itu dia. Contoh yang bagus, penukaran uang di hari raya. Betul kan? 100.000 rupiah uang baru-baru itu, untuk mendapatkannya ibu harus bayar 110. Mungkin 115, barangkali 120. Tuh, itu riba. Itu riba fadl.
namanya. Yaitu riba kelebihan dalam pertukaran. Kelebihan dalam pertukaran. Apa saja yang sifatnya rupiah dengan rupiah. Ini rupiah, ini ya rupiah. Ini 10.000, ini 10.000 misalnya ya. Itu ditukokne barang, ya podo oleh. Tapi itu orang mengajak tukar beda. Ini 120.000 uang jelek, 100.000 uang baru. Itu haram. Itu haram. Ya, waduh Pak, gimana? Nggak punya, nanti kalau saya butuh uang baru gimana Pak? Antri sendiri di bank. Antri nggak punya waktu ya Pak. Ya suruhan orang antri kalau gitu. Sing dikongkon mboten enten gitu misalnya. Terus ya apa? Pengen duit anyar, gampang, bikin sendiri Bu. Saya nih sering bikin sendiri. Duit elek-elek itu saya kumpulkan, ya, saya rendam di rinso 1 malam. Kocok-kocok, besoknya udah bersih, dibilas, dikeringkan, setengah kering, disetrika satu-satu. Waduh, menjadi uang baru. Ibu tahu nggak itu namanya apa? Itu namanya pencucian uang. Bikin sendiri aja, repot-repot. Kalau bisa antri bagus, antri aja. Ibu semuanya itu riba fadl, riba jenis nomor 1. Ya, barangnya sama, ditukarkan, jumlahnya beda. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, apa saja, tidak hanya uang. Ya, kalau tukar ya tukar jeruk dengan jeruk, salak dengan salak, ya seharusnya sama. Tapi ya kalau contoh yang bukan uang tuh susah ya. Siapa yang mau menukar salak dengan salak beratnya sama, 1 kilo ditukar dengan 1 kilo, ya tidak ada. Ya, tapi baiklah, tidak penting. Pernah terjadi satu saat, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, datang menghadap Rasulullah membawa kurma sak keranjang kecil gitu. Ya, datang. Assalamualaikum Nabi. Waalaikumsalam. Bilal, masuklah. Terus serahkan. Apa ini Bilal? Hadiah Nabi, oleh-oleh. Gitu. Nabi melihat kurma tadi itu. Kurmanya bagus. Emang di kampungmu sana kurmanya bagus seperti ini? Enggak Nabi, di kampung saya kurmanya jelek. Lah ini kok bagus? Tadi saya membawa 2 keranjang kecil-kecil gitu. Ya, lantas saya mampir pasar, 2 keranjang itu kurma jelek. Itu saya tukarkan dengan 1 keranjang kurma yang bagus ini, terus saya bawa ke sini. Rasulullah mengatakan, ayah, huwa riba, la taf'al zalik, bi'il jam'a bit-tarohimi summastari bit-tarohimi janiban. Kata Nabi begitu. Ya, wahai, itu riba, jangan kerjakan itu Bilal. Juallah kurmamu yang jelek itu, ya, dengan uang, nanti pakai uangnya untuk membeli kurma yang bagus ini. Nah, itu caranya. Jangan ditukarkan kurma dengan kurma tapi jumlahnya beda. Ya, nomor 1. Nomor 2 sekarang, riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu riba karena menunda. Maaf, kelebihan karena menunda. Kelebihan karena menunda. Ibu utang duit saya 100.000. Ya, 1 juta wes, 1 juta. Berapa lama Bu? 1 bulan Pak. Ya, baik. Kalau 1 bulan, nanti Ibu kembalikan 1.100.000. Nah, itu namanya Ibu membayar kelebihan karena Ibu menunda 1 bulan. Malah begini, saya bilang nih, kalau Ibu 2 bulan ya 115, 1.150.000 baliknya nanti. Kalau 3 bulan ya naik lagi. Itu namanya ya kelebihan karena penundaan. Nah, pertanyaannya sekarang, tahu nggak ya? Ibu utang kepada saya
100.000 katakanlah begitu, ya nanti kembalikan kepada saya 110. Ya, yang 10 itu apa namanya? Yang 10 itu apa namanya? Bunga, yaitu riba. Betul, itu bunga dalam bahasa kita. Yaitu riba. Di mana? Di mana saja. Di mana saja. Di koperasi. Ada nggak yang koperasi yang gitu? Utang 100.000, baliknya 105. Ya, 110 entah berapa. Ada nggak yang begitu? Itu riba. Apalagi? Di bank. Ya, pinjam. Misalnya 200 juta untuk beli rumah. 300 juta, misalnya gitu ya. Kalau kembalikan nanti 300 enggak? Lebih. Lebihannya itu. Ya, nah yang namanya riba ini, perintah Allah cuma satu. Oh tunggu dulu ya, awas-awas. Riba ini ancaman dari Allah luar biasa sekali. Ya, di dalam Al-Baqarah 275 itu disebutkan bahwa riba ini orang yang masih mempraktekkan riba, entah menerima, entah membayar. Ini diancam dengan neraka kekal. Kekal di neraka. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa kembali mempraktekkan riba, mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu. Maka itu Allah mengatakan tinggalkan riba. Harus tinggalkan. Harus tinggalkan. Bahkan nanti pulang dari sini tinggalkan riba. Siapa yang masih menjadi nasabah bank yang memberi bunga? Kalau deposit itu masuk riba juga ya Pak? Kalau? Deposito, uang kita di deposito. Oh yes, sama. Sama ya? Sama. Nanti kalau, nanti aja ya. Maka tinggalkan, kata Allah begitu. Itu Allah sebutkan dalam Al-Baqarah 278. Siapa yang mau baca Al-Baqarah 278? Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Siapa yang menerjemah nih? Oh ini, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Tinggalkan. Ya, di situ Allah mengatakan tinggalkan apa? Sisa riba. Sisa riba itu apa tuh? Riba yang belum dipungut. Riba yang belum dibayar. Sisa namanya itu. Seperti apa sisa riba itu? Dan bagaimana contohnya? Kita akan lihat contohnya nanti. Sekarang kita tunggu ada yang mau lewat dulu nih. Ya, silakan yang mau lewat. Asam di TVRI Jawa Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya muliakan, tadi dongeng saya sampai mana tadi? Ini contohnya kayak apa? Misalnya ya, saya punya tabungan. Atau gini aja ya, panjenengan punya utang kepada saya. Misalnya ya, 1 juta. Bunganya atau ribanya
100.000. Nah, riba 100.000 tadi sudah panjenengan bayar kepada saya 10.000, masih kurang 90. Betul ya? Lalu saya membaca ayat itu, saya bertaubat. Yang 90 itu sisa riba, nggak usah dibayar. Yang 10 udah kadung jadi tempe. Boleh Pak, boleh. Kalau yang sudah lalu, boleh. Dimaafkan oleh Allah. Tapi yang sisa, mesti tinggalkan. Terus, kalau nggak mau kenapa Pak? Kalau nggak mau tinggalkan kenapa? Panjenengan mempunyai rekening di bank, punya uang banyak. Saya tahu ibu-ibu ini tabungannya lebih dari 1 miliar semua ini. Tuh, ya, ada bunganya kan? Ada bunganya. Tapi saat ini, detik ini belum panjenengan ambil. Mungkin kemarin-kemarin sudah ngambil bunganya. Ya, sekarang belum. Yang belum diambil itu namanya apa? Bunga yang belum diambil itu namanya sisa riba. Itu mesti dibuang. Nggak usah diambil lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah pindahkan tempat menabung ibu-ibu semuanya ke bank yang tidak pakai riba. Namanya bank syariah. Di sekitar kita banyak bank syariah. Ada bank muamalat. Ada bank syariah mandiri. Sekarang tidak ada ya BSM ya. Bank Syariah Indonesia, BSI. Betul ya? Ada Bank Danamon Syariah. Bank Niaga Syariah. Ada Bank Jatim Syariah. Banyak. Pindahkan ke situ. Tidak ada ribanya. Saya pun sudah 30 tahun lebih begitu. Saya pindahkan. Belum 30 tahun. 27 tahun kira-kira. Saya pindah. Udah saya enggak pernah lagi tahu riba itu. Nah, kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau meninggalkan riba gimana? Ini dikatakan Allah dalam ayat berikutnya. Siapa ya? 279 tadi ya. Ya, Ibu. Silakan Bu. Al-Baqarah 279. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimuna wa la tutlamun. Sadaqallahul azim. Artinya, monggo. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kita dengarkan. Kalau kamu tidak mau meninggalkannya, maka tunggulah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Alias, tidak mau meninggalkan riba, sama saja dengan nantang perang Allah dan Rasul-Nya. Kula panjenengan itu pangkate apa nantang perang Gusti Kanjeng Nabi. Tapi Allah mengatakan tadi dalam ayat tadi dia, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, nek pancene kon tobat. Kalau kamu memang mau bertobat, maka yang boleh kamu makan, boleh kamu ambil, boleh kamu pakai cuma pokok hartamu saja, ribane buaan. Itu sisa riba tadi itu. Nah, maka kita sekarang bisa mengerti. Tadi saya bilang, ya seperti yang tadi saya bilang dia,
Ini undang-undang sudah diundangkan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Tapi mbuh kepriye ceritane, hari demi hari tidak sedikit umat Islam yang lupa atau abe atau apa gitu. Masih banyak yang makan riba. Masih banyak yang menaruh uangnya di situ sehingga nanti berbunga. Riba itu. Masih ada yang menjadi pengurus koperasi riba. Kalau menjadi pengurus koperasi syariah, bagus. Jadi pengurus koperasi riba pakai bunga. Ada saudara yang bertanya, Pak bukan bunga itu Pak, katanya uang jasa Pak. Iya. Utang 100.000, kembalikan 105, gitu ya, 5.000, bunga 5%, betul ya? Tapi bunganya dikasih nama jasa, dikasih nama administrasi, dikasih nama dan seterusnya. Sebetulnya riba. Sebetulnya riba. Mau cari sepeda motor, pakai riba. Orang sana tapi Bu, orang jauh sana. Kalau yang di sini ini insya Allah podo ae. Baik ya. Baik. Sebab itu saudara sekalian, ketika pihak TVRI bertanya kepada saya, Pak ayat apa yang dibaca? Saya minta ayat tadi itu, meninggalkan dan diperangi Allah. Kalau tidak mau meninggalkan. Supaya nggak diperangi Allah gimana? Tinggalkan. Kalau ditinggalkan apa yang kami ambil? Yang kamu ambil, falakum ru'usu amwalikum. Yang boleh kamu ambil hanya pokok hartamu saja. Itu. Tadi ada yang bertanya Ibu. Bu dari Uswatun Hasanah. Tadi ya Bu siapa itu? Bu Arum ya? Kalau deposito bagaimana? Sama saja. Deposito itu Anda letakkan sekarang 100 juta, ya. Pada waktunya nanti kita mengambil, berubah nggak jumlahnya? Berubah. Nah, sami mawon. Bunga itu. Kalau gitu gimana Pak kalau kita mau deposito? Deposito yang paling sip, nyaman, dan jos gandos di bank syariah. Menabung di bank syariah. Anda perlu duit, ya mau ambil itu dari bank syariah. Niatnya apa? Niatnya meninggalkan riba. Riba ini haram betul-betul, haram betul. Ya, satu aja ya, hadisnya. Hadisnya banyak sekali. Satu aja. Nabi itu mengatakan, sebesar apa sih dosanya riba itu? Gitu. Rasulullah itu mengatakan dirhamun riban asyaddu 'alallahi min sittati wa salasina zinatan. Riba sebanyak 1 dirham. 1 dirham itu nilainya berapa? Sekitar 24.000 rupiah. 25.000 rupiah. Bunga 1 dirham, bunga 25.000 rupiah. Kata Nabi ini, dalam pandangan Allah, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Coba. Umpama saya punya kredit sepeda motor, bayar saben bulan. Bayarnya berapa? Misalnya aja 600. Yang 500 cicilannya, yang 100 bunga. Betul? Bunganya ini 100.000, itu 4 dirham itu. Sama dengan 144 kali berzina. Bukan sama dengan, lebih besar daripada 144 kali berzina. Coba. Nah, maka itu tugas kita cuma satu. Tugas saya, tugas ibu-ibu semuanya cuma satu. Yaitu membikin halal rezeki kita. Pastikan halal. Nanti kalau bapak, kalau ibu-ibu semuanya waktunya menghadap Allah,
Oh, bisa menghadap Allah dengan tersenyum nanti. Guya-guyu kita. Ya, liwat gini ya. Ketawa kita. Ya, sudah sangat saya muliakan. Nah, udah jelas ya, agak jelas ya. Ada yang mau tanya sekarang? Rumah. Loh, jamin rumah hutang. Utang. Bodoh. Sama. Pakai bunga enggak? Pakai bunga enggak? Kalau kita ambil kreditnya di bank syariah, enggak ada bunga. Lah, sudah kadung gimana, Pak? Ya. Sudah lunas. Kalau sudah lunas, sudah, asal sekarang ini taubat, berhenti, yang dulu halal semua. Syaratnya satu, tinggalkan riba. Tinggalkan, ya, wis kadung sugih. Bunga tuh, yang kemarin, wis dadi omah, wis dadi mobil, wis dadi awak lemu. Gitu ya, nanti Ibu, nanti. Ya, terus tobat sekarang. Jreng, detik ini tobat, meninggalkan riba, detik ini yang kemarin semuanya halal. Itu beda dengan korupsi. Kalau saya korupsi misalnya, lalu bertaubat, taubatnya korupsi itu tidak berhenti. Korupsi enggak, tapi balik no. Kalau riba enggak perlu kembalikan. Tinggalkan saja, wis. Gitu. Kalau belum lunas, gimana? Belum lunas ya? Ya. Wis gak main kabeh, sama ini utang kabeh. Ya podo gitu. Ya. Iya, itu istri saya itu yang dulu ngitung duit kanggo membayar utang. Nah, kalau belum lunas gimana sekarang? Kalau belum lunas, pindahkan utangnya. Misalnya, ibu utang, ya itu? Bank Syariah Indonesia, Mas atau Mbak, saya mau pindahkan utang saya, gimana caranya? Oh gini Bu caranya, teng, selesai. Aku pengen utang sama sampean aja, ada utang sama, gitu. Kenapa tuh Bu? Ana riba, sini enggak. Nanti dia akan, insya Allah dia akan ngurus. Itu. Ya. Dan kita. Ada lagi? Monggo Bu. Berdiri katanya Bu. Maaf Ustaz. Ceritanya masukkan mana? Ceritanya ada teman bisnis gitu. Terus kita ada modal. Padahal kita nggak mau. Nggak apa-apa, ini kan untuk usaha. Jadi istilahnya bagi hasil begitu Ustaz. Gimana Ustaz? Awalnya saya enggak mau begitu. Enggak mau apa? Ya enggak mau kerja begitu. Oh. Karena merasa uang segitu kok kembali menambah gitu loh. Tapi dia bersikeras, enggak apa-apa Umi, ini kan udah bagi perjanjian hasil. Bagi hasil katanya begitu Ustaz. Gimana itu solusinya? Kalau betul-betul bagi hasil, BOLEH boleh. Kalau betul, loh, apa ada yang enggak betul? Ada. Yang enggak betul itu begini. Bu, nanti saya bagi hasil. Ibu setor modal kepada saya 1 juta, 1 bulan saya kasih 1%. 1% dari 1 juta. Ya, itu berapa itu? 100 ya? 100 ya, kalau 1 juta. 10 ya? 10.000 ya? 10.000. 1 kalau 1 juta. 1 terus 10.000. Ya. Kalau persentase dari pokok modal walaupun dikasih nama bagi hasil sakjanya itu adalah riba.
Nggih, sami mawon. Yang betul gimana? Itu tadi adalah bagi hasil bujuk-bujukan. Bunga dikasih nama bagi hasil. Ya. Tuak dikasih tulisan sirup. Itu. Wah, bisa. Yang kalau gitu gimana? Bagi hasil yang benar. Yang benar itu adalah persentase. Saya kasih isian persen, Bu, gitu ya. Persentase dari laba. Berarti kita harus tahu dong dia hasilnya berapa begitu. Ya, dia harus tahu. Nggak harus tahu juga enggak apa-apa. Ya, aku percaya kau pokoknya kan. Iya. Gitu. Ya. Hasil. Aku kayak 0,%. Kalau dari laba itu biasanya bukan 0% tapi 40% dari laba. 40-60. Maaf Ustadz, saya nggak minta, tapi sekian Ustadz tak kasih sekian gitu. Nggak bisa. Dikasih tok. Ya, kamu tak kasih sekian. Ya tapi rutin. Ya, rutin dan tetap. Iya. GMB. Maksudnya itu GMB riba. itu gak main blast. Itu riba. Maksudnya itu riba atau gimana Ustadz? Iya. Enggak. Tetap riba. Iya. Berarti tidak boleh dilakukan ya Ustadz? Nah, harus ya, kamu ambil dari mana ini? Coba bayangkan, kalau misalnya dia dapat laba sedikit, tetap ngasih ibu. Dapat rugi, juga ngasih ibu kan? Itu bukan bagi hasil namanya. Kalau bagi hasil itu, labanya besar, ngasihnya banyak. Labanya kecil, ngasihnya sedikit. Itu. Maka itu kalau ibu-ibu menabung di bank syariah, ya, ibu punya uang 10 juta misalnya, ya, nanti dapat bagi hasil dari bank syariah. Tapi besarnya tiap bulan tidak sama. Kalau sama, berarti bukan bagi hasil. Bunga itu. Gitu. Kalau ada bank syariah yang mempraktekkan begitu, memberi bagi hasil katanya, tapi podo, terus sama tiap bulan, kepada panjenengan dikasih misalnya bagi hasilnya 1000 terus begitu, bubarkan itu oleh pemerintah. Tidak ada yang begitu. Tuh. Gampang toh? Enten malih napa mboten? Oh ya. Terima kasih Pak. Ini kita bicara yang ada di lingkungan kita Pak. Biasanya kalau di PKK itu kan ada simpan pinjam. Nah simpan pinjam ini biasanya kita pinjam berapa juta gitu, terus dikasih waktu berapa bulan. Nah terus kemudian kita memberi apa ya, seperti infak terserah kita gitu. Apa itu boleh nggih Pak? Angsal ngoten. Itu termasuk riba atau bukan? Terima kasih. Nggih. Jelas ya pertanyaannya. Baik, itu riba. Suka maksudnya kan Sesukanya, tidak ditentukan, nggih. Seikhlasnya, Iya. Ya riba. Oh termasuk, nggih. Ya, karena begini ya, riba itu adalah kelebihan pembayaran yang diperjanjikan. Kon tak kayak utang 1 juta, engko nek balane ya tambah no. Ah, dari syarat kan? Oh, ngaten. Sakarepmu. Pira-pira sakarepmu. Kalau misalkan itu nanti kan biasanya ya Pak ya, itu kan nanti biasanya kemudian dikembalikan kepada anggota lagi uangnya gitu. Ya, yang didom apa? Barang haram didom kabeh. Oh. Diratakno, cek haram kabeh gitu. Mboten angsal nggih Pak nggih. Mboten angsal nggih. Itu kan dipakai bareng-bareng sangu kanggo mlebu neraka. Itu. Nah, terus solusinya bagaimana ya Pak ya? Solusinya adalah, solusinya gimana? Betul ya? Gimana? PKK tadi ya. PKK itu bukan orangnya tapi PKK-nya diislamkan. Maksudnya Pak? Nah gini ceritanya. Aku mau utang 5 juta. Gak apa tuh Bu? Buat apa? Mau beli kulkas. Kulkas itu 5 juta ya kira-kira? Hah? Ya wis pokoknya ya. Walah Bu. Pun nggih beres.
PKK yang beli. PKK yang beli. Sebelum saya teruskan ceritanya, ya, saya mau bedai dulu. Kalau panjenengan utang saya PKK, main utang kepada saya 5 juta, saya bilang kembalikan 6 juta ya, dalam 3 bulan misalnya. Oke, kasih 5 juta, panjenengan beli kulkas, betul ya? Lalu bayar nyicil 6 juta. Ya, itu utang berapa? Utang berapa? 5 juta. Kembali berapa? Itu riba. Betul ya? Nah sekarang kalau ibu pergi ke PKK Islam. PKK Islam. Ya, di Islam mau ke PKK-nya. Gimana? Ibu butuh apa? Kulkas Pak, 5 juta. Baik, ini 5 juta. 5 juta ya, baik. Tahu mereknya Bu? Tahu, ini, gambarnya ini. Saya belikan Bu. Setelah saya belikan, maka kulkas itu menjadi milik PKK. Setelah jadi milik PKK, ya, saya jual kepada Anda 6 juta. Mau enggak? Mau? Anda utang barang 6 juta. Lalu Anda kembalikan 6 juta. Utang berapa? Utang berapa? 6 juta. Kembalikan berapa? 6 juta. Itu Islam. Walaupun Nah kalau ibu belum paham, ya, kalau belum paham, tidak apa-apa, tenang saja. Kita tunggu karena ada yang mau lewat dulu. Nah, dia nanti boleh teruskan. TVRI Jawa Timur. Yaitu PKK tetap mendapat hasil, tapi halal. Kenapa halal? Karena itu laba, bukan bunga. Itu. Tadi di awal tadi udah saya sebut, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Nah, jual beli halal kan? Berarti labanya halal. Itu. Gimana? Nggih apa nggih? Pak tanya lagi. Paham napa? Bingung napa mumet? Pak, lanjut tanya lagi ya Pak ya. Nggih. Itu tadi kalau misalkan membayarnya kan habis barangnya tadi ya Pak ya. Barangnya tadi kulkas kita beli 6 juta. Beli di di PKK 6 juta. Tapi kita bayarnya itu 6 juta itu kita cicil gitu. Boleh Pak? Ya memang nyicil. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus kalau misalkan yang dibutuhkan sama anggota tadi itu bukan barang tapi berupa uang. Itu bagaimana, Pak? Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 19, itu namanya Al-Qard. Al-Qard itu boleh, dan pihak PKK boleh meminta uang administrasi. Tak, paham dah. Malah podo ae, Pak. Gitu ya. Perhatikan, uang administrasi itu bukan bunga. Uang administrasi itu upah. Upah apa? PKK begini, PKK. Loh aku kira nyambut gawe, ngadeni awakmu, ya aku njaluk upah. Paham ya? Bu, utang 1 juta, biaya administrasinya namanya upah tadi itu namanya dikasih nama biaya administrasi. Misalnya aja 5.000 gitu misalnya ya. 5.000 umpamanya. Ya, 5.000. Ya saya bayar 5.000. Ya, tapi bukan bunga. Akibatnya apa? Artinya apa? Bukan bunga itu. Artinya panjenengan utang 1 juta, biayanya 5.000. 2 juta ya 5.000. Begitu ya. 100 juta ya 5.000. Karena itu bukan bunga. Oh iya, tidak ada kelihatan. Paham? Itu upah kok.
Upah itu ya kayak tukang batu tuh loh Bu. Gawe pager ya 1.000 sedina. Gitu. Gawe sumur ya podo 1.000. Itu. Bukan bunga. Lah berapa Pak enaknya? 5.000 kah 10.000 kah? Itu rapat PKK. Enaknya pinten Bu nggih, gitu. Gitu Bu? Nggih. Terima kasih. Apakah ada lagi? Yang bertanya dari rumah enggak ada ya? Mungkin pemirsa dari rumah silakan. Ya, silakan. Siapa tadi? Yang mana? Ya, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Ustadz, kalau PKK itu kan biasanya ada itu lotre itu. Jadi kita beli lotre itu loh Ustadz. Jadi misalnya 1.000 gitu dapat lotre 1. Gitu loh, kayak door prize gitu loh, itu gimana? Tunggu dulu, Ustadz? itu belinya di mana? Di toko-toko itu? Bukan, di PKK itu kan ada biasanya. Gimana? Coba ceritakan. Gini, di PKK itu kan ada lotre, 1 itu harganya 2.000. Kita beli 2 misalnya 4.000 gitu ya. Itu nanti dikocok nanti ada yang dapat telur, ada dapat mie gitu. Itu gimana, Ustaz? Kalau misalnya Ibu kasih uang 4.000, Iya. dapat telur. Iya. Telurnya 4.000 enggak? Enggak, kadang enggak dapat. Kadang enggak dapat Ustaz, kadang enggak dapat. Kadang juga enggak dapat, belum tentu dapat. Setor tok. Iya, kan diundi soalnya. Menikah naminya sampean. Itu namanya judi. Oh. Berarti enggak boleh Ustaz ya? Wah. Mbok sah. Lah kok enak aja. Saya bayar. Iya. Itu 5 kupon 10.000. Gak oleh apa-apa. Iya. Panjenengan tuku 1.000 tok. Dapat kadang. Metu. Iya. Nomere sret. Iya. Rezekinya. Nanti panjenengan goreng telur. Gitu ya. Iya. Saya pas liwat ndokku itu. Itu judi itu. Itu judi. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah mengatakan, setan mengganggu kamu dengan minuman keras dan judi. Kamu akan diojok-ojok oleh setan. Api ini bagus untuk kerukunan. GMB itu. Gak main blas itu. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, belakang sana. Monggo Bu. Loh, maaf mikrofonnya kadung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita itu tetap nabung di bank konvensional tapi tanpa mengambil bunganya? Karena kalau bank syariah kebetulan di tempat kami itu jauh. Yang banyak bank konvensional tapi tujuan kita nggak ngambil riba. Jadi kita tetap nabung tapi yang kita ambil itu nanti pokoknya aja. Kalau seperti itu gimana Ustadz? Itu namanya gini ya, riba itu kan barang haram. Ya, itu lembaganya itu lembaga riba. Kalau kita ada di situ, entah nabung, entah apa namanya, kita tidak ngambil, itu namanya kita satu, setuju dengan itu. Nomor 2, ridho dengan perusahaan itu. Meridhoi barang haram itu tidak boleh. Itu. Ya, enggak ada ya, ada BPRS, ada BMT, ada Koperasi Syariah. Gampang saja itu. Ya. Atau sebetulnya cukup sekali tok ibu itu datang ke bank syariah, walaupun jauh tadi katanya ya, jauh Pak di kota, ya sekali itu aja membuka buku tabungan. Setelah itu ibu bisa transfer aja, nggak usah pakai datang, bisa. Walaupun jauh itu nggak ada masalah sekarang.
Tapi kalau ibu misalnya memang tinggal misalnya di Papua gitu, ya jauh antara kota dengan kota itu hutan, misalnya gitu ya. Sekarang keadaan sekarang masih seperti itu, ya. Ibu tinggal di NTT misalnya gitu, itu memang mungkin sekali bukan jauh, tapi tidak ada bank syariah. Nah dalam keadaan seperti itu boleh pakai bank konven, tetapi bunganya tetap haram. Tuh. Ya. Makasih. Sana, nggih. Hah? Ya. Silakan, Bu. Ya. Kalau ini Bu. Ya, ya. Kalau kita pinjam 500 tapi dikasihkan itu 450. Terus yang 50 ribunya itu nanti masih disimpan, tapi nanti sudah terakhir SHU yang 25 dikembalikan, yang 12,5 itu dikasihkan yang penanam modal, yang 12.500 ditaruh di kas. Itu gimana? Nah, gini, itu mudah sekali. Jawabannya adalah nanti. Sekarang Mas, kita istirahat dulu. Ya. Oh, saya pikir sekarang waktunya iklan, bukan ya? Ibu ya. Gimana kalau begitu? Itu sama dengan pertanyaan Sin tadi itu. Yang didom apa? Tapi ini hasil rapat ya Pak. Ya. Utang 500 potong 50. Bunganya 50 itu. Yang 25 kan dikasih. Rapatnya begitu Pak. Bu, barang haram itu tidak bisa menjadi halal karena rapat. Kesimpulan sekarang. Ya, nah, bicara kita panjang lebar ngalor ngidul ngitar ngulon tadi itu, kesimpulannya apa? 1. Riba itu dosa besar. Dosa besar. Karena ancamannya neraka kekal. Nomor 2, banyak di antara kita yang mbuh lali, mbuh ngelali. Itu. Banyak yang masih pakai riba. Panjenengan gitu. Kongkon sholat ya gelem sholat. Kongkon poso ya gelem poso. Riba ya dipangan pisan. Ya. Nah, maka itu. Sebagai penutup ingin saya sampaikan, saya mengajak, mari melakukan taubat ekonomi. Bertaubat kita kepada Allah. Jangan biarkan harta haram masuk ke dalam dompet kita, perut kita, walaupun sedikit. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ibu semuanya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nek mboten paham ya wis sampean paham no dhewe. Gitu ya. Dan semoga Allah mempertemukan lagi kita dengan keadaan yang lebih baik dari sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari ilmu perintah agama dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam,